Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Vin Alvindo dengan NPM F0E0022051 dari kelas A. Di sini saya akan mereview sebuah link dari YouTube yang berjudul pembuatan larutan molaritas dan juga standarisasi larutan. Kita masuk saja yang pertama, yaitu membuat larutan NaOH 1 molaritas. Maka pada larutan tersebut yang dimaksud dengan zat larut adalah kristal NaOH, sedangkan pelarut yang digunakan adalah Aquades atau air. Alat tambahan yang kita gunakan pada praktikum kali ini adalah neraca digital, labu ukur 100 ml, beker gelas, kaca arloji, corong gelas, pipet tetes, spatula botol semprot, dan Aquades. Langkah pertama dalam pembuatan larutan adalah kita menghitung dulu berapa banyak zat larut yang akan kita gunakan. Untuk membuat larutan tersebut, karena kita di sini akan membuat larutan natrium hidroksida atau NaOH 1 molaritas, maka kita hitung berapa banyak NaOH yang kita gunakan untuk membuat larutan. Setelah kita menghitung larutan yang akan kita gunakan, maka didapatkan hasil NaOH yang kita harus timbang adalah sebanyak 4 gram. Langkah selanjutnya adalah proses penimbangan. Di sini saya menggunakan kaca arloji untuk wadah penimbang. Kita timbang NaOH sebanyak 4 gram. Ketelitian dari proses penimbang ini sangatlah penting, karena hasil penimbang ini akan mempengaruhi ketelitian dari konsentrasi larutan, akan mempengaruhi ketelitian dari konsentrasi larutan tersebut, maka kita harus lebih teliti. Kemudian, setelah proses penimbangan selesai, jangan lupa kembali menutup rapat kemasan NaOH, karena sifat NaOH yang mudah menyerap air atau hidrokopis. Nah, langkah selanjutnya adalah proses larutan. Caranya adalah kita tuangkan NaOH dari wadah timbang ke beker gelas. Kemudian kita bilas wadah timbang yang kita gunakan dengan air atau Aquades. Nah, di sini saya menambahkan kurang lebih 30 ml air ke dalam beker gelas untuk melarutkan NaOH. Kemudian kita homogenkan dengan cara diaduk. Setelah itu kita kembali bisa menambahkan air sedikit demi sedikit. Hal di sini menambahkan air sampai tanda batas dengan skala 80 mm pada skala beker gelas. Kemudian kita homogenkan kembali NaOH yang sudah kita larutkan kemudian kita masukkan ke dalam labu ukur. Langkah selanjutnya adalah kita bilas beker gelas dengan menggunakan Aquades. Fungsi dari pembilasan ini agar tidak ada larutan NaOH yang tertinggal di dalam beker gelas. Setelah itu, kita juga bilas corong gelas dengan menggunakan Aquades. Selanjutnya dengan menggunakan bantuan pipet tetes, kita tambahkan sedikit demi sedikit air sampai dengan meniskus dari larutan tersebut. Sejajar dengan tanda batas, perlu diperhatikan agar kita mengukur meniskus larutan tersebut. Mata kita harus sejajar dengan tanda batas. Perlu diperhatikan. Setelah meniskus larutan, selanjutnya adalah homogenkan dengan menutup labu ukur. Kemudian lakukan homogen seperti yang tertera pada video. Maka larutan telah siap untuk digunakan. Baiklah, kita akan masuk yang bagian kedua, yaitu standarisasi larutan. Peralatan yang akan kita gunakan yang pertama adalah Erlenmeyer brush 125 ml, gelas beker 250 ml, gelas arloji kita gunakan untuk menimbang larutan, dan bahan yang kita gunakan adalah asam cuka. Berikutnya adalah natrium hidroksida yang akan kita gunakan sebagai standarisasi, kemudian asam oksalat hidrat yang akan kita gunakan untuk standarisasi NaOH, dan yang terakhir adalah indikator phonoethylene atau indikator PP. Sebagai indikator asam-asam, sebelum melakukan percobaan di laboratorium jangan lupa menggunakan atau mengikuti K3 di laboratorium kimia. Setelah itu yang kita lakukan adalah titrasi dilakukan dengan menggunakan buret sedikit demi sedikit sampai larutan warna merah muda. Tangan kanan menggoyang Meyer, sementara tangan kiri tetap ada di keran agar sewaktu-waktu larutan berubah dapat segera ditutup. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya review dari link-link yang saya review. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.